Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah keadilan Allah dalam perspektif Yesaya pasal 58 ayat 6-12. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yesaya pasal 58 ayat 6 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kita melihat seekor burung yang terkurung di dalam sangkar kecil. Burung itu tampak sedih dan kelaparan. Memberinya makan dan minum dari luar sangkar tentu adalah perbuatan yang baik. Namun, hal itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah utamanya. Jika kita sungguh-sungguh peduli, tindakan terbaik yang harus kita lakukan adalah membuka pintu sangkar tersebut dan membiarkannya terbang bebas. Seringkali, keadilan diibaratkan seperti itu. Berbuat baik itu penting, tetapi keadilan yang sejati menuntut kita untuk berani membuka sangkar penindasan yang mengikat sesama kita. Dalam kitab Yesaya pasal 58, Tuhan menegur keras bangsa Israel. Saat itu, orang-orang Israel sangat rajin melakukan ritual agama, termasuk berpuasa. Namun, mereka protes karena merasa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan pun menjawab dengan tegas bahwa puasa dan ibadah mereka sia-sia. Mengapa? Karena di saat yang bersamaan ketika mereka berpuasa, mereka menindas para pekerja, bersikap kasar, dan membiarkan ketidakadilan terjadi di sekitar mereka. Tuhan menegaskan bahwa ibadah rohani yang sejati harus tercermin dalam keadilan sosial, membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, berbicara tentang tindakan nyata untuk menghentikan sistem, aturan, atau kebiasaan yang merugikan pihak yang lemah. Tuhan lebih menyukai umat yang bertindak adil untuk membebaskan orang yang teraniaya daripada umat yang hanya sibuk dengan ritual agama tetapi buta terhadap penderitaan sesamanya. Di zaman sekarang, belenggu penindasan mungkin tidak lagi berbentuk perbudakan fisik. Belenggu itu bisa berupa upah yang tidak adil bagi karyawan kita, sistem utang yang mencekik saudara kita, diskriminasi di tempat kerja, atau aturan yang menindas bawahan kita. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk mengevaluasi kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita secara tidak sadar turut melanggengkan ketidakadilan? Menjadi pengikut Kristus berarti kita dipanggil untuk menjadi agen pembebas, bukan penindas. Jika kita adalah seorang pengusaha, keadilan berarti membayar hak karyawan dengan pantas. Jika kita adalah seorang atasan, keadilan berarti tidak menyalahgunakan wewenang untuk menekan bawahan. Ibadah kita di gereja pada hari Minggu harus selaras dengan perlakuan adil kita kepada sesama dari hari Senin hingga Sabtu. Mari kita renungkan sejenak. Adakah praktik ketidakadilan atau penindasan di sekitar kita yang selama ini kita biarkan begitu saja? Apa langkah nyata yang bisa kita ambil untuk mulai membela dan membebaskan pihak yang diperlakukan secara tidak adil? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu membebaskan kami dari belenggu dosa melalui pengorbanan Putra Tunggal-Mu.
Ampuni kami jika selama ini ibadah kami hanya sebatas rutinitas rohani. Sementara kami menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar kami. Ya Roh Kudus, berikan kami keberanian untuk bertindak adil. Mampukan kami untuk mematahkan setiap kuk penindasan di lingkungan kami. Dan pakailah kami menjadi alat-Mu untuk membawa kelepasan bagi mereka yang teraniaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.